Bukan Egel namanya kalau nggak ngasih produk dengan harga terjangkau tapi punya kualitas yang wow. Kemarin-kemarin kita udah bahas beberapa produk dari Egel ya. Di antaranya ada TWS, smartwatch, kemudian smartband, headphone, dan ada speaker Bluetooth juga. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah produk terbaru dari Egel, yaitu sebuah soundbar. Gimana performa dari soundbar ini? Langsung aja, mari kita mulai reviewnya. Oke, ini dia Egel Stage, sebuah soundbar terbaru dari Egel. Soundbar ini dibanderol dengan harga Rp699.000 aja. Untuk link pembelian bisa kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di dalam boxnya terdapat soundbarnya, kemudian ada beberapa item seperti remote, kabel power, kabel optikal, buku manual, dan kartu garansi, serta ada beberapa skrup. Untuk fitur-fiturnya, Egel Stage ini punya 5 input source, diantaranya ada Bluetooth, HDMI, AUX, optikal, serta USB. Egel Stage ini juga sudah dibekali dengan 4 mode equalizer, diantaranya ada musik mode, kemudian ada movie mode, lalu ada news mode yang diperuntukkan ketika kalian ingin mendengarkan konten yang notabene hanya sebuah vokal atau suara manusia, seperti berita, podcast, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada spatial audionya juga. Cukup menarik untuk sebuah soundbar dengan harga 600 ribuan. Dan kalian nggak perlu khawatir, speaker ini bebas dari suara mbak-mbak Mandarin seperti di kebanyakan speaker-speaker murah lainnya ketika dinyalakan atau dimatikan ya. Untuk voice-nya ini mantap, laki banget pokoknya. Lanjut kita bahas desainnya. Kalau masalah desain sih, Egel tetap konsisten mempertahankan desain-desain minimalis dengan tone warna yang masih jadi andalan, yaitu warna hitam keabu-abuan seperti ini. Build quality-nya juga solid, terbuat dari bahan plastik dan di bagian grill speakernya ini terbuat dari bahan aluminium. Speaker ini punya dimensi tinggi 6,5 cm, lebar 10,3 cm, dan panjangnya 61,6 cm. Di bagian atas terdapat tulisan Egel beserta beberapa tombol. Nah, tombolnya ini udah punya sistem sentuh ya, jadi bukan berupa tombol fisik. Di antaranya ada tombol power, volume up and down, kemudian ada tombol spatial audio, dan yang terakhir ada tombol pilihan input source-nya. Di bagian depan juga terlihat clean ya, hanya ada satu LED indikator dengan warna yang menyesuaikan source input yang sedang digunakan. Warna biru untuk koneksi Bluetooth, hijau untuk AUX, HDMI, dan optikal, putih untuk flash disk, dan apabila mati akan berwarna merah. Di balik jaring-jaringnya ini terdapat 2 buah driver mid dan high. Sayangnya nggak ada informasi ya untuk ukuran drivernya. Lanjut di bagian bawah terdapat 1 buah subwoofer, dan di bagian belakang terdapat beberapa port input source-nya. Ada port AUX, USB, HDMI, dan optikal. Di sebelahnya ada port buat powernya, kemudian di sebelahnya lagi ada lubang buat reflex portnya. Nah, di bagian belakangnya ini juga terdapat mounting atau dudukan buat ngegantung soundbar ini di dinding. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja mountingnya. Kalau kalian menggunakan port HDMI sebagai source-nya, soundbar ini akan otomatis menyala dan mati sesuai dengan TV atau monitornya. Jadi kalau kalian hidupkan TV-nya nih, soundbar ini akan otomatis menyala. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini hanya berlaku di source HDMI-nya aja ya. Untuk di source lainnya, kalian masih menyalakan soundbarnya secara manual. Overall untuk desainnya hampir mirip-mirip dengan soundbar pada umumnya sih ya. Nggak ada yang spesial. Tapi buat yang suka dengan desain minimalis, saya rasa ini bakalan cocok buat kalian. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk remote-nya di sini ada beberapa tombol dan fungsi, di antaranya ada tombol power, kemudian tombol untuk mengganti source input, lalu ada tombol mute. Kemudian yang di tengah dan bulat ini adalah tombol-tombol untuk kontrol musik. Ada play pause, volume up and down, dan ada next dan previous. Dan di bawahnya ada tombol untuk memilih input source-nya lagi nih. Agak berlebihan sih ya tombolnya, tapi ya nggak apa-apa lah daripada cuman dikit aja tombolnya. Dan yang terakhir, 3 bulatan paling bawah ini adalah tombol untuk mengganti mode atau equalizer-nya. Di bagian kiri ada movie mode, kemudian di kanan ini ada music mode dan news mode. Lalu yang di paling bawah ini ada mode spatial sound. Dan sedikit tambahan, untuk remote-nya ini menggunakan baterai tipe AAA ya, sama seperti remote TV atau remote AC pada umumnya.
Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau gadget, TWS, wearables, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke, untuk sound quality-nya, saya rasa Eagle Stage ini masih membawa sound signature khasnya dari Eagle. Karakternya lebih mengarah ke balance. Di frekuensi low-nya, untuk bass-nya ini berasa deep dan bulat sih ya. Sementara di frekuensi mid-nya, untuk vokal dan clarity-nya juga berasa clear dan jelas. Karakter vokalnya masih berasa natural sih, dan posisinya juga berada di depan. Masih dominan dan nggak ketutup sama frekuensi low-nya. Dan di frekuensi high-nya, untuk treble-nya juga masih dalam porsi yang pas, nggak terlalu break ataupun terlalu sepi juga. Kalau kita ganti equalizer-nya ke movie mode, bass-nya ini akan berasa lebih menggelegar lagi. Bahkan berasa lebih boomy, namun untuk karakter vokalnya ini sedikit lebih mundur jika dibandingkan dengan musik modenya tadi ya. Lalu untuk spatial sound-nya juga berasa baik. Saya pribadi sih lebih sering menggunakan spatial sound ini untuk mendengarkan musik daripada menggunakan musik modenya tadi ya. Karena berasa lebih asik dan lebih keluar aja power dari soundbar ini. Untuk sampel audio dan perbedaan di tiap-tiap modenya bisa kalian dengar berikut ini. Movie. News. Music. Spatial sound on. Spatial sound off. Movie. News. Music. Oke, segitu aja untuk review soundbar Eagle Stage ini. Overall dari segi harga dan sound quality yang ditawarkan sih, saya rasa ini bisa jadi salah satu soundbar recommended di range harga 600 ribuan. Sudah ada spatial sound, kemudian ada beberapa pilihan equalizer, dan yang nggak kalah penting, input source-nya ini banyak ya, jadi kalian bisa bebas pilih. Tapi memang sayangnya Eagle Stage ini belum mempunyai baterai built-in ya. Jadi untuk menyalakannya memang harus menggunakan power outlet. Kalau kalian tertarik silahkan, link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat ya, selera orang bervariatif, bisa jadi ini cocok di kami, tapi nggak cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.